Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Sani Nugroho dengan NIM 06131282227033 dengan nomor absen 37, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Nah, untuk yang pertama, di sini kita akan membahas tentang perilaku disiplin. Sebelum kita membahas tentang perilaku disiplin, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman, apakah dari teman-teman semua ada yang tahu apa sih pengertian dari disiplin itu? Mungkin belum ada yang tahu ya. Jadi, disiplin adalah tindakan atau perilaku yang konsisten dengan aturan, norma, atau standar tertentu yang telah ditetapkan. Disiplin melibatkan pengendalian diri dan pengaturan diri sendiri untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Dalam konteks pendidikan atau pekerjaan, disiplin sering diartikan sebagai ketaatan terhadap peraturan, tugas, dan tanggung jawab yang ditetapkan. Disiplin juga berarti melaksanakan tindakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Melalui disiplin pula, seseorang dapat membangun kebiasaan baik dan meningkatkan kinerja dan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang ciri-ciri dari perilaku disiplin. Yang pertama itu tepat waktu, yang kedua taat aturan, yang ketiga menepati janji, yang keempat bertanggung jawab, yang kelima memiliki komitmen, dan yang keenam atau terakhir itu memiliki planning dalam hidup. Nah, dari teman-teman sekalian, apakah dari teman-teman sekalian sudah tertanam 6 ciri-ciri dari perilaku disiplin ini? Jika sudah, berarti teman-teman sudah termasuk ke dalam orang-orang yang berdisiplin. Selanjutnya itu ada contoh dari perilaku disiplin. Yang pertama itu bangun pagi. Nah, apakah dari teman-teman sekalian ada nih yang selalu bangun pagi? Ataupun bangun subuh, sholat subuh, mandi, setelah itu baru pergi ke sekolah. Nah, jika ada, itu merupakan salah satu contoh dari perilaku disiplin. Yang kedua itu masuk ke sekolah sebelum bel. Nah, ini mungkin masih banyak nih dari teman-teman sekalian kan yang sering terlambat datang ke sekolah. Nah, usahakan untuk selalu masuk atau pergi ke sekolah itu sebelum bel, karena itu merupakan contoh dari perilaku disiplin. Yang ketiga itu belajar di malam hari. Yang keempat, beribadah tepat waktu. Nah, beribadah tepat waktu ini maksudnya begini teman-teman. Kita itu ketika sudah azan, kita langsung bergegas mengambil wudhu dan langsung sholat. Tidak lagi menunda-nunda, begitu. Nah, untuk yang kelima itu menaati aturan. Nah, siapa di sini yang masih sering melanggar aturan ketika di sekolah? Nah, usahakan untuk tidak melanggar lagi ya. Usahakan kita tuh harus menaati aturan yang telah diterapkan di sekolah, karena itu merupakan contoh dari perilaku disiplin. Selanjutnya itu ada manfaat dari perilaku disiplin. Nah, yang pertama itu hidup menjadi tertib. Yang kedua, dipercayai oleh teman. Yang ketiga, peduli terhadap orang lain dan lingkungan. Yang keempat, lebih mandiri. Dan yang kelima, lebih berprestasi. Nah, jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa perilaku disiplin ini sangat perlu ditanamkan pada diri kita sendiri, agar diri kita tuh bisa memanage waktu dan agar kita itu dapat berkembang begitu. Untuk yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang jujur. Nih, sebelum kita membahas lebih dalam lagi apa itu jujur, saya ingin bertanya lagi nih kepada teman-teman semua. Apakah dari teman-teman semua ada yang tahu tuh apa arti dari jujur? Mungkin belum ada yang tahu ya. Jadi
kita ambil contoh dulu. Ketika kita berbicara kepada orang dan orang tersebut menanyakan kepada kita, kita itu harus menjawabnya dengan jujur atau dengan kenyataan, tidak berbohong. Nah, itu merupakan salah satu dari contoh berperilaku jujur. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian dari jujur. Jadi, jujur adalah sifat atau karakteristik seseorang yang selalu berkata dan bertindak dengan kebenaran. Jujur juga berarti tidak menyembunyikan kebenaran atau tidak mengelak dari kenyataan. Orang yang jujur dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya karena mereka selalu berbicara dengan jujur dan tidak memiliki motif tersembunyi. Jujur juga sering dianggap sebagai nilai moral yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan dianggap sebagai ciri kepribadian yang baik. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri jujur. Di sini ciri-ciri jujur ini terdapat 7. Yang pertama itu berkata benar, yang kedua bertindak sesuai dengan yang dipikirkan, yang ketiga kesesuaian perkataan dan perbuatan, yang keempat memberikan kesaksian dengan adil, yang kelima mempercayai dan membenarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang keenam itu taat perintah dan larangan Allah, dan yang ketujuh tidak ingkar janji. Nah, untuk yang selanjutnya itu terdapat contoh dari perilaku jujur. Yang pertama itu contoh jujur pada diri sendiri. Itu ada 4. Yang pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak yang jelas-jelas kita mengetahui bahwa diri kita tidak mampu melakukannya. Yang ketiga, mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan mengevaluasinya. Dan yang keempat itu percaya pada kemampuan yang dimiliki. Yang kedua itu ada contoh jujur kepada orang lain. Nah, selain contoh jujur pada diri sendiri, terdapat pula contoh jujur pada orang lain. Yang pertama itu bicara jujur kepada semua orang. Yang kedua, mengakui kesalahan jika kita berbuat salah. Yang ketiga, menepati janji. Dan yang keempat, menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan orang lain kepada kita. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada contoh perilaku jujur kepada Tuhan. Yang pertama itu selalu bersikap hati-hati. Yang kedua, berusaha akrab dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, berusaha merasakan peran Tuhan. Dan yang keempat atau yang terakhir itu selalu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab. Siapa di sini yang teman-teman yang tidak bertanggung jawab? Ayo jujur. Nah, perilaku tanggung jawab atau sifat tanggung jawab ini sangat perlu ditanamkan oleh diri kita sendiri. Baiklah, kita masuk ke materinya ya. Yang pertama itu pengertian tanggung jawab. Jadi, tanggung jawab adalah kewajiban atau tugas seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau tindakan yang dipercayakan kepada mereka. Tanggung jawab juga berarti seseorang harus bertanggung jawab atas hasil yang diperoleh dari tindakan atau pekerjaannya tersebut. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, tanggung jawab melibatkan kemampuan untuk mengambil keputusan dan mengendalikan diri sendiri, serta merespon tindakan dan keputusan yang diambil. Orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang kuat dianggap sebagai individu yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang telah diambilnya. Selanjutnya itu terdapat ciri-ciri dari orang yang memiliki sifat tanggung jawab. Yang pertama itu bersungguh-sungguh dalam segala hal. Yang kedua berusaha melakukan yang terbaik. Yang ketiga disiplin. Yang keempat dapat dipercaya. Yang kelima taat aturan. Yang keenam jujur dalam bertindak. Yang ketujuh berani menanggung resiko. Dan yang terakhir atau yang kedelapan itu rela berkorban. Baiklah, selanjutnya itu terdapat macam-macam tanggung jawab. Nah, teman-teman, di sini terdapat 3 macam tanggung jawab. Yang pertama itu tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, agar teman-teman lebih mengetahui atau lebih memahami tentang tanggung jawab terhadap Tuhan, di sini terdapat contohnya. Contoh tanggung jawab terhadap Tuhan itu yang menjalankan sholat 5 waktu dan mengaji. Nah, yang kedua itu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya itu belajar dan menyelesaikan tugas-tugas. Yang ketiga itu tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya itu mematuhi aturan yang telah diterapkan.
yang telah ditetapkan dalam keluarga. Nah, untuk yang terakhir itu terdapat manfaat dari sifat atau perilaku tanggung jawab. Yang pertama itu, seseorang akan dipercayai, dihormati, dan disenangi oleh orang lain. Yang kedua itu, mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Yang ketiga, bertindak lebih hati-hati dan terencana. Dan yang keempat, dapat menghadapi permasalahan dengan tegar dan menyelesaikannya. Nah, baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Dan apabila saya ada salah kata, saya minta maaf kepada teman-teman dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari, teman-teman.